Mahapati adalah nama seorang tokoh penghasut dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Namanya disebut dalam Pararaton sebagai pemegang jabatan Rakyan Patih sejak tahun 1316 atau setelah peristiwa Nambi di Lamajang. Kelicikan Mahapati dianggap sebagai penyebab kematian para pahlawan pendiri Majapahit seperti Ranggalawe, Lembusuro, dan Nambi. Mahapati sendiri akhirnya dihukum mati setelah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Tokoh Mahapati hanya ditemukan dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka. Istilah Maha bermakna besar, sedangkan Pati bermakna penguasa. Maksudnya ialah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa. Hal ini menunjukkan nama Mahapati bukanlah nama asli, melainkan nama julukan. Nama Mahapati tidak dijumpai dalam prasasti apapun, sehingga diduga merupakan nama ciptaan pengarang Pararaton. Nagara Kertagama yang juga berisi sejarah kerajaan Majapahit hanya mengisahkan kematian Nambi secara singkat tanpa menjelaskan apa penyebabnya. Pararaton mengisahkan Mahapati menjadi patih setelah kematian Nambi tahun 1316. Sejarawan Slamet Muljana menganggap Mahapati identik dengan Dyah Halayuda, yaitu nama patih Majapahit yang tertulis dalam prasasti Sidateka berangkat tahun 1323. Apabila dugaan Slamet Muljana benar, maka tokoh Mahapati alias Halayuda bukan orang biasa, tetapi masih keluarga bangsawan. Hal ini dikarenakan gelar yang dia pakai adalah Dyah yang setara dengan Raden pada zaman berikutnya. Misalnya, pendiri Majapahit dalam Nagara Kertagama disebut Dyah Wijaya, sedangkan dalam Pararaton disebut Raden Wijaya. Sementara itu, Nambi dan Sora yang dalam prasasti Sukamerta hanya bergelar Empu. Dengan demikian dapat dipahami mengapa Halayuda sakit hati ketika Nambi dan Sora yang bukan dari golongan bangsawan namun memperoleh kedudukan tinggi, masing-masing sebagai patih Majapahit dan patih Daha. Ia pun melancarkan aksi fitnah dan adu domba sehingga satu persatu para pahlawan pendiri kerajaan Majapahit tersingkirkan. Pengarang Pararaton mungkin tidak mengenal nama asli tokoh licik yang menyingkirkan Ranggalawe, Lembusora, dan Nambi, sehingga ia pun menyebutnya dengan nama Mahapati. Maha artinya besar dan Pati artinya mati. Boleh jadi Mahapati artinya orang yang menyebabkan kematian yang besar atau penyebab matinya orang-orang besar. Sebelum Majapahit berdiri, tokoh Mahapati yang disebutkan dalam Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton atau Halayuda yang disebutkan dalam prasasti Sidateka belum muncul.
baru semasa awal pemerintahan Dyah Wijaya, tokoh Mahapati mulai muncul di panggung sejarah. Kemunculan tokoh Mahapati ketika terjadi perselisihan pendapat antara Dyah Wijaya dan Ranggalawe tentang pengangkatan Empu Nambi sebagai patih, di mana Ranggalawe menghendaki Lembusora yang pengabdiannya pada Dyah Wijaya lebih besar ketimbang Empu Nambi itu sebagai patih di Majapahit. Karena pendapatnya tidak diterima oleh Dyah Wijaya, Ranggalawe meninggalkan pertemuan di Baleirong Majapahit untuk pulang ke Tuban. Ketika Ranggalawe berada di Tuban, Mahapati melancarkan aksinya untuk memberikan laporan palsu pada Empu Nambi. Laporan palsu itu menyatakan bahwa Ranggalawe yang pulang ke Tuban tengah mempersiapkan pasukan untuk memberontak terhadap Majapahit. Akibat laporan palsu Mahapati, timbullah perang besar antara pasukan Majapahit di bawah kepemimpinan Empu Nambi, Lembusora, dan Kebu Anabrang dengan pasukan Tuban di bawah kepemimpinan Ranggalawe di Sungai Tambak Beras. Dari pertempuran itu, Ranggalawe tewas di tangan Kebu Anabrang. Kebu Anabrang sendiri kemudian tewas di tangan Lembusora yang tidak merelakan kematian Ranggalawe, keponakannya sendiri. Pemirsa, untuk kisah dari Ranggalawe, Lembusora, dan Empu Nambi bisa Anda simak di video saya sebelumnya dengan alamat link yang saya sertakan di deskripsi. Dari peristiwa pembunuhan Kebu Anabrang di Sungai Tambak Beras itu dijadikan alasan Mahapati untuk menyingkirkan Lembusora. Karenanya kepada Dyah Wijaya, peristiwa terbunuhnya Kebu Anabrang di tangan Lembusora itu dilaporkan. Mendengar laporan Mahapati, Dyah Wijaya menjatuhkan hukum buang pada Lembusora. Inilah yang memicu hasrat Lembusora untuk menghadap Dyah Wijaya dengan maksud agar raja menjatuhi hukuman mati ketimbang hukuman buang yang memalukan. Namun sebelum menghadap raja, Lembusora yang diikuti Gajah Biru dan Juru Demung itu dibunuh rame-rame oleh pasukan pengawal raja di depan istana. Dengan tewasnya Lembusora, maka cita-cita Mahapati untuk menjadi patih di Majapahit tinggal selangkah lagi, yakni menyingkirkan Empu Nambi. Sepeninggal Dyah Wijaya, Jayanagara naik tahta sebagai Raja Majapahit. Semasa pemerintahan Jayanegara inilah Mahapati melihat peluang untuk menyingkirkan Empu Nambi dari kedudukannya sebagai patih. Sewaktu Empu Nambi tengah berada di Lumajang karena Prana Raja ayahnya baru saja meninggal, Mahapati melapor kepada raja. Kepada Jayanagara,
Mahapati menyatakan bahwa Empu Nambi yang lama tidak kembali ke kota Raja Majapahit karena tengah menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Dari laporan Mahapati itulah Jayanegara memutuskan untuk menangkap dan membunuh Empu Nambi yang mendapat dukungan Arya Wiraraja dan Rasemi. Sepeninggal Empu Nambi, Mahapati Halayuda diangkat oleh Jayanegara sebagai patih di Majapahit. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan rakyat Kuti atau Rakuti. Pemberontakan tersebut pada akhirnya dapat ditumpas oleh Gajah Mada. Sejak saat itulah Gajah Mada menjadi abdi kesayangan Raja Jayanegara. Selepas pembersihan pemberontakan rakyat Kuti atau pemberontakan Rakuti, Dyah Halayuda masih tetap menjadi patih di Majapahit. Akan tetapi Dyah Halayuda rupanya kurang didengar oleh raja. Para sejarawan menduga bahwa Raja Jayanegara mengetahui dalang dari kerusuhan di Majapahit sejak pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, dan Empu Nambi. Dia adalah Mahapati Halayuda. Pada saat itu Ratanca ingin mengungkapkan pada Raja Jayanegara bahwa dalang dari segala pemberontakan adalah Mahapati Dyah Halayuda. Namun dia tidak punya keberanian untuk mengatakan pada Raja Jayanegara. Dia cuma memendam saja apa yang dia ketahui sebenarnya. Tapi Ratanca juga melihat perangai sang raja tidak berubah dari sebelumnya. Dia masih tetap seperti sebelum pemberontakan Rakuti. Sifat-sifat buruknya kambuh lagi. Tapi Ratanca merasa satu-satunya orang yang bisa diajak bicara cuma patih Gajah Mada. Dia yang dekat dengan Raja Jayanegara. Itulah yang ada di benak Ratanca. Semenjak kedudukannya naik menjadi patih di Kahuripan, Mada mulai menambahkan namanya menjadi Gajah Mada. Sebenarnya ini nama sejak lahir, namun karena belum menjadi pejabat penting di Majapahit, dia tidak mempergunakan nama gajah di depannya. Karena pada masa itu nama-nama dengan unsur binatang melambangkan sebuah keperkasaan dan simbol sebagai seorang petinggi kerajaan. Meski Gajah Mada telah menjadi patih di Kahuripan, namun dia jarang berada di sana. Karena atas permintaan Ibu Suri Gayatri, Gajah Mada tetap di kota Raja Majapahit. Dengan berbicara kepada Gajah Mada, harapan Ratanca, segala kebusukan dan kelicikan Mahapati Dyah Halayuda dapat disampaikan kepada Raja Jayanegara. Karena Ratanca merasa orang yang dekat dengan Raja Jayanegara saat ini adalah patih Gajah Mada. Namun
Anehnya, hingga saat ini Mahapati Dyah Halayudha belum juga kembali dari pelariannya semenjak pemberontakan Rakuti. Akhirnya bersama Rakyan Patih Aryatadah dan Ratanca, Patih Gajah Mada melaporkan kepada Raja Jayanegara semua kebusukan dan kelicikan Mahapati Dyah Halayudha. Atas perintah Raja Jayanegara, maka dicarilah keberadaan Mahapati Dyah Halayudha. Ternyata pencarian berbuah manis. Dyah Halayudha berhasil ditemukan atas perintah Raja Jayanegara. Dia diperintahkan menghadap sang raja di pendopo istana. Alangkah bahagianya hati Mahapati Dyah Halayudha saat menginjakkan kakinya di pendopo istana. Raja Jayanegara dengan berpura-pura gembira menyambut kedatangan dirinya. Mahapati Halayudha, kemana saja Anda selama ini? Aku begitu khawatir akan keselamatanmu, ucap Raja Jayanegara. Bukan Dyah Halayudha kalau tidak bisa bersandiwara. Dengan kata-kata manisnya, dia lalu mengarang cerita. Selama ini hamba di hutan mengatur siasat untuk menghancurkan Rakuti. Namun dari berita yang hamba dengar, bekal Mada berhasil memadamkan pemberontakan. Dia kini bukan bekal lagi. Aku menganugerahi dia jabatan Patih Kahuripan saat ini, ucap Raja Jayanegara. Alangkah terkejutnya Dyah Halayudha mendengar Mada sudah menjadi patih di Kahuripan. Mohon ampun Gusti Prabu. Ya, Mahapati Dyah Halayudha. Kenapa Gusti Prabu langsung memberi anugerah jabatan patih pada Mada? Karena dia telah mengembalikan aku pada posisi semula. Apakah cukup menjadi rakyan? Raja Jayanegara terdiam sejenak. Dyah Halayudha merasa bahwa raja merenungkan kata-katanya. Waktu pemberontakan Rakuti, Anda ada di mana Mahapati? Hamba lari ke hutan, Gusti. Kenapa kamu lari ke hutan saat aku membutuhkanmu? Kini Dyah Halayudha yang terdiam. Dia bingung mencari-cari alasan lagi. Apakah pantas seorang Mahapatih lari sementara rajanya hampir mati? Halayudha semakin terdiam. Dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Saat itu Raja Jayanegara menyuruh para pengawal untuk menyeret Dyah Halayudha ke lapangan untuk dipenggal kepalanya. Karena Raja Jayanegara mengetahui bahwa Mahapati Dyah Halayudha adalah penyebab dari kematian Ranggalawe, Kebu Anabrang, Lembu Sora, dan Empu Nambi. Mahapati Dyah Halayudha saat itu langsung terdiam. Dikala itu langsung menjerit-jerit kala prajurit Majapahit menarik tubuhnya ke tanah lapang dan langsung memenggal kepalanya. Dan dengan cara dicineleng-celeng,
atau dicincang-cincang selayaknya babi hutan.